Oke, Buka dong. buka ya. Oke, kita ketemu lagi. Kita ketemu sama Indiestock episode 13, ngobrol bersama pelaku industri perfilman. Kita mau ngobrol soal profesi di balik layar perfilman. Jadi Indiestock ini menggagas sebuah program online yang bertajuk Indiestock Festival dengan tema Indonesia Bangkit. Program ini dirancang dari sebuah makna dari gotong royong yang menjadi dasar sikap kita sebagai warga negara Indonesia. Dan oleh karena itu kami merancang program inspiratif yang disuguhkan pada masyarakat luas melalui program-program online sebagai respons sosial dan kreatif terhadap pandemi COVID-19 ini. Festival akan diisi dengan rangkaian program, salah satunya adalah Indiestock. Indiestock adalah program talk show membahas berbagai tema terkait dengan film. Berarti temanya film. Temanya film. Episode kali ini kita. Yang adalah, coba diperkenalkan Bapak. Aku Iban, profesiku sebagai art director dalam sebuah film. Oke. Ya, aku Prita Gitaria Negara, aku sutradara film. Kita bisa buka karena jauh. Iya, kita berjarak udah Jarak. 1,5 meter. Oke. Oke, kita kayak ngobrol-ngobrol tapi memang harus pegang ini ya, karena kita biasa di belakang layar, terus tiba-tiba harus Iya. ngomong di depan layar. Jadi maafkan ya teman-teman. Oke, industri film ini kan makin lama makin masif ya, makin maju. Nah ini kan nggak cuma berlaku di Hollywood, di industri di Indonesia pun kan sudah cukup maju kan di Indonesia. Nah makin banyak film-film yang memang berkualitas gitu. Nah kalau buat yang tertarik buat membangun dunia-dunia baru dan itu kan sifatnya imajinatif dalam film. Ada beberapa profesi yang layak buat dipelajari. Gitu. Apa aja ya, salah satunya tadi art director. Nah, aku mau nanya langsung aja ya. Langsung nanya nih. Langsung nanya aja boleh ya. Gua belum tahu nih. Aku tuh sebenarnya pengen tahu sebenarnya art director itu apa sih di dalam sebuah film, industri perfilman apa sih? Boleh dijelasin nggak, Kakak Iban? Apa ya? Art director dalam sebuah film. Sebenarnya kalau gua nangkepnya kalau art director itu sebenarnya orang kayak pengawas sih sebenarnya. Kayak pengawas apa? Karena film tuh perlu diawasin apanya di art director. Mungkin dalam segi cerita konsep bajunya, berarti gua ngawasin wardrobe. Oke. Oke kan ya. Ini kita cerita umpamanya di senario ceritanya umpamanya tahun 45 lah, anggap. Ya kan? Gua ada di situ sebagai art directornya. Artinya, gua harus mengawasi bahwa kejadian itu benar-benar ada di tahun 45. Ya kan? Apalagi yang gua awasin? Secara ruang tahun 45 gua awasin. Secara baju, apa sih? Warna baju atau lagi tren di tahun 45 baju itu gue awasin. Oke. Make upnya itu juga gue awasin. Ini bagian gue ya sebagai artis. Terus mungkin juga propertinya yang gue harus awasin. Jangan tiba-tiba muncul properti yang Nggak sesuai dengan tahunnya. Terus gue juga ngejaga atmosfer si tahun itu gimana? Itu sih sebenarnya kalau bahasa ininya, bahasa biasanya. Iya, jadi kenapa tadi dibilang Kak Iban sebagai art director juga ikut ngejagain makeup dan apa tadi kostum gitu karena memang itu ada di bawah divisi departemen artistik. Ya? Gitu. Karena ketika bukan di areal itu berarti ada juga yang ngawasin kan, umpamanya DOP ngawasin apa, director mau gimana, karena film itu kan sebenarnya ada 3 director ya, art, DOP dan itu sih kalau gue ngelihatnya gue sebagai pengawas yang untuk ruang, atmosfer, properti, baju, makeup itu sih, kalau gue. Oke, jelas ya. Nanti gue nanya lu ya. Iya, ini gantian gue dulu. Nanya nih. Oke, nah terus kan sutradara punya konsep pasti kan. Sebelum ditentukan nih tahun 45, tapi kan tahun 45-nya pasti nanti dia punya sudut pandang lagi yang lebih mengerucut kan, gitu kan. Nah, penulis skenario itu menerjemahkannya dalam bentuk tulisan gitu. Nah, art director itu menjadikannya itu kan menjadi nyata yang tadi kamu bilang kan, jadi hidup. Nah, tantangannya apa untuk bisa membuat itu semua jadi nyata?
kalau skenario penulis ditulis ya kan dengan imajinasinya sendiri, sutradara dengan konsepnya, tentu dia juga punya referensi-referensi. Tapi kan yang bikin itu real itu kan memang art director. Seru tuh kayaknya. Sebenarnya tantangannya banyak sih, Prit. Banyak bener. Pusing. Itu bikin pusing sebenarnya. Tunggu, satu lagi ya, art director itu sebenarnya nggak cuma tahu desain atau apa, kayaknya sih serba banyak dia harus tahu. Gini, properti, macam properti barang kan nggak didesain, nggak ada di situ kan, berarti dia luas, mesti pengetahuannya memang harus luas kan ya. Gue sendiri belum luas pengetahuan gue, tapi paling nggak ada lah. Terus tantangan sih sebenarnya berat sih, Prit. Kalau macam gini ya, kita cerita tahun 45 ya, kita cerita tahun 45, gue harus mengoprek. Itu tantangan buat gue tuh ya, ada tantangannya. Gue harus mengoprek lagi sesuatu atau sebuah cerita yang mau terjadi tahun berapapun. Kalau futuristik kan enak, nggak ada nggak ada garis. Kalau kita ke tahun 45 atau tahun berapapun, ada jejaknya. Gue harus gue harus mengorek atau mengoprek apa sih yang semakin gue banyak mengoprek, semakin jadilah desainmu itu. Iya, semakin atmosfernya semakin dapat lah. Itu sih keuntungan buat gue adalah gue banyak tahu jadinya. Karena nggak semua orang tahu. Macam contoh, gue waktu itu pernah ngerjain bukan ngerjain sih, ikut ngebantu Sudirman. Mungkin orang nggak akan tahu Sudirman tandu. Oh, dia kan naik tandu tuh. Sebenarnya Sudirman itu tandunya nggak satu. Beberapa tandu punya dia. Dia pindah ke sini ganti tandu. Kan kan pasti rusak. Tapi kan orang berpikir Sudirman itu satu. Gua aja sebelum baca tuh gue pikir Sudirman tandunya itu aja. Ternyata enggak. Nah, artinya ketika lu mulai mengorek lagi, mengoprek, riset lagi, disitulah tantangan buat guanya. Gua aja, dan keuntungan buat gue lebih tahu. Mungkin orang nggak tahu rokok Sudirman tuh apa sih dulu. Nah, itu risetnya dari mana? Baca buku? Baca buku. Atau ada, kalau sekarang kan orang YouTube gampang ya, kayaknya gampang, YouTube atau Google tinggal cari gitu. Tapi zaman dulu belum ada internet tuh gimana? Waktu gue nggak zaman internet. Pasti ngalamin kan? Iya. Masih seluloid, belum ada buku ya? Buku lah. Riset ke perpustakaan berarti? Iyalah. Wow. Buku ya. Mau nggak mau ya? Mau nggak mau. Karena apa? Ya itu tadi, tugas gue kan untuk menjadikan itu nyata kan. Itulah tantangannya tuh. Enak sih. Artinya gini, enaknya kan, jadi kita bisa tahu sebelum orang tahu. Satu. Ya. Kedua, yang dulu kita nggak tahu, kita jadi tahu. Ya. Ketiga, semakin bagus kita atau semakin banyak kita ngorek cerita yang mau kita sajiin, berarti kan semakin dekat juga apa yang dimauin si sutradara. Artinya keberhasilan kita dalam sebuah pekerjaan itu, sutradaranya senang kan dengan ngelihat atmosfer yang dia gitu. Kalau gue sih itu menyenangkan sutradara ternyata. itu sih tantangannya. Oke. Nah, terus tapi dari yang dicari riset itu kan itu ketika sebelum ngobrol sama departemen lain kan. Oke, iya. Di brief sama sutradara pasti ya kan. Iya. Pasti sutradara kan akan ngomong dulu tuh, ada gue mau bikin film begini begitu, baru nanti kemudian PR semua departemen kan dikerjakan. Nah, tapi kan tentunya itu tadi karena kamu membawahi kostum, membawahi makeup, dan harus ngobrol sama departemen kamera juga kan untuk mengetahui misalnya sudut-sudut tertentu yang mau diambil, kalau harus ngeset segala macam kan memang harus ngobrol ya. Karena setelah ada kendala apa itu nggak sih maksudnya? Sebenarnya gini, kendala itu pasti ada. Umpamanya urutannya sih, director mau nyapa cerita ke aku jauh sebelum proyek film itu syuting. Terus kita ngoprek, nyari, research, habis itu kumpul data, presentasikan. Ada meeting sedikit, gitulah. Kira-kira ada meeting sedikit, terus presentasi. Ini loh, ini bajunya, ini ya. Artinya ketika kita meeting kan pasti ngelibatin semua kru yang memang ininya kan, yang memang chip-chipnya atau ketua-ketuanya. Mungkin ada ketua ya, gue orang dulu soalnya. Jangan lucu lah.
Kalau kita udah presentasi, mungkin ada yang nanya, mungkin apa, mungkin karena kita ada data, kita bisa jelasin, mungkin ya. Ya kalau dibilang ada apa namanya kendala apa enggak, kadang ya justru kalau bikin film lancar-lancar aja nggak enak lah. Ya kan terlalu mulus nggak enak lah, ya kan. Orangnya memang suka tantangan teman-teman dari dulu. Maksud gini, yang tantangan buat gue ya selama ini ya, ketika lu bikin cerita dulu, karena kalau mobil zaman dulu banyak, wardrobe zaman dulu nggak ada buat, bener dong? Makeup juga nggak terlalu, properti sebenarnya kan yang ribet tuh properti kan. Nah, mobil gampang, truk mungkin gampang, tapi yang susah adalah bus. Bus. Ketika umpamanya tahun dulu ada bus gitu, itu paling sakit kepala. Udah dibuangin gitu ya? Karena Bikin dong. Iya, bikin. Bikin udah pasti. Nah, ini aku mau masuk ke pertanyaan ketiga nih, mumpung pembahasannya kayak gini. Kan setelah di brief sama sutradara, filmnya mau tentang ini nih, pasti kan itu masih berupa imajinasi kan? Semuanya imajinasi. Nah, apa sih ininya, batasan antara imajinasinya Kak Iban pada saat menerima itu semua sama ketika harus membuat itu menjadi real, menjadi realitanya? Maksudnya batasannya apa? Apakah semua yang diimajinasikan itu juga bisa tertuang atau mungkin ada kendala batasan budget atau batasan hari atau apa? Ini Apa biasanya? Ini Prit. Batasannya ada nggak? Sebenarnya kalau kita cerita batasan, ya ada lah ya, ada batasannya. Karena kalau gua sih orang yang lebih ke realistis. Sebuah film itu pasti ada budget. Budgetnya ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Yang repot adalah ketika budget kecil, maunya besar. Udah jelas. Ya kan? Kalau budget besar, maunya besar, boleh. Gitu kan. Tapi kalau budget kecil, maunya besar, harga menentukan rupa kalau gua. Iya kan? Jadi gini, batasannya ada gini. Kembali lagi sebenarnya gini sih, film ini pasti, art ini pasti punya ya tadi udah riset apa bla bla bla, pasti ada kan budget yang dikeluarin untuk sebuah film, untuk departemen art. Oke. Nah, kita ngerti budget itu bisa tinggi bisa rendah, tapi kita kan nggak enak karena semua sutradara pasti maunya bagus, ya kan? Maunya bagus filmnya, keren gitu kan ya. Nah, kita mungkin pada saat-saat tertentu dengan budget yang minim bisa kita lakuin. Tapi ada saat juga kita nggak bisa menyiptakan atau membuat yang dimau sutradara, gitu kan? Apa ininya, ya gue harus nanya lah sama director. Ya, artinya ada jalan keluarnya, apa jalan keluarnya? Ada siasatnya kan? Ada jalan keluarnya. Siasati budget gimana tuh caranya? Pertama yang gue datengin itu sutradara. Oke. Nawar. Contoh gini. Kemarin itu ada nawar kreatif ya nih yang ya nawar kreatif. Okay. Jadi gini, ada contoh kemarin bulan ya tahun kemarin gue ada sebuah film. Ada adegan di skenario itu harus ngebakar satu rumah. Oke. Kayaknya gue udah denger deh kayaknya. Nggak mungkin kan? Iya, gue pernah cerita. Iya. Nggak mungkin kan gue bakar rumah orang. Ya. Artinya gue harus bikin replika rumah orang itu ke satu tanah dengan bentuk sama, gue bakar. Dan ada satu scene yang bilang sampai puing, terus bilang si pemainnya bilang, oh kesian ya rumahnya kebakar. Dah. Terus gue tanya, ini rumah 1:1 lah, karena dia mau bakar gitu ya, mau lebar. Terus ketika gue ngelihat ininya budgetnya kembali, budget. Ya pastilah, lu bakar rumah, bikin rumah 1:1 pasti ada budget lah, oke? Gue lihat ke produser, gue bilang kalau budget gue segitu gue nggak mampu. Bukan gue nggak bisa, gue bisa aja, gitu kan. Akhirnya produser bilang, tapi gue mau begini, gimana mensiasatinya?
hal yang paling pertama gue lakuin nih datangin sutradaranya lah. Semana angle-nya, semana sih yang lu mau ambil apanya sih, gitu kan? Karena menurut gue di cerita ini juga bisa kok, nggak perlu sampai kelihatan puing. Artinya kreatif bisa ditawar ya? Bisa dong. Ketemunya sama sutradara yang selalu punya jalan keluar bisa menawar Mestinya kreatif sih, atau... mestinya memang harus gitu, mestinya. Karena gini, ketika udah sutradara nggak mau tahu apa-apa, nggak bisa ditawar, nggak bisa di ini, naik banding ke produser ngomongnya. naik banding. Kalau nggak, kita orang tengah Ya. agak susah. Ya. Karena gini loh, mungkin juga sutradara ngelihat juga kan, oh ini gini, mungkin scene ini mana bisa. Akhirnya gua rasa bisa ditawar. Karena selama ini juga yang gue jumpain beberapa sutradara juga maksudnya bisa kompromi lah. Itu Paham sih juga soalnya ya. paham, karena kan juga mereka tahu lah budget kan juga perlu, walaupun kadang-kadang kita nggak menitik beratkan budget, tapi ya memang perlu. Gimana ya, mau perlu nggak gitu loh. Kayak gitu sih kalau gue ngelihatnya. Selalu ada yang lo tanya di batasan ya kayak gitu. Ya. Tadi kan di awal kita ngomongin soal properti ya, kan maksudnya Kak Iban kan selalu ngomong properti, lalu kesini tadi ngomong soal bikin rumah 1 banding 1 segala macam. Nah, sebenarnya apa sih pendidikan yang paling cocok buat art director itu? Apakah memang bidang desain atau harus arsitek atau apa? Maksudnya basic pendidikan yang harus dipunyai oleh art director itu apa? Kalau Ini buat teman-teman yang pada nggak sekolah film ya maksudnya. Gua sebenarnya dari perhotelan loh. Gue pernah kuliah di perhotelan. Nggak nyambung. Cuma temen gue memang ada beberapa dulu temenan sama orang-orang kreatif sebagai art director ya. Jadi ke bawah lah mungkin ya. Kalau ditanya apa sih sekolah yang pantas untuk jadi art director? Desain bro, ya bisa aja. Bisa aja. Karena nata kan ya? Ngambil arsitek, apa namanya itu, Arsitek. teknik gitu, ya bisa aja. Sebenarnya semua sekolah bisa aja mungkin ya. Karena menurut gua art director itu bukan dari desain atau nggak dari, karena dari awal kan tadi dibilang art director itu harus berwawasan luas kan. Artinya tahu semua. Jadi kalau gini loh. Kalau kita nggak umum kali ya. Mungkin sekarang udah mulai umum. Dulu kalau kita acuannya Hollywood itu selalu ada desain produksi. Art director, gitu kan ya? Dibedain. Dibedain. Set dresser, set builder. Sekarang udah mulai begitu nih. Udah mulai begitu kan? Nah, ketika properti gitu ya. Nah, sekarang malah kalau si production designer malah semua kan, mencakup semua kan. Terus dia melimpahkan untuk ruangnya ke art director. Nah, art director untuk menerapkan, umpamanya dia mau bangun rumah apa, dia nggak perlu ini. Itu ada namanya, dia bisa memerintahkan ke set dekor yang lebih tahu. Jadi sebenarnya sekarang kan lagi musim nih, kita harus sampai production designer, art director, sisanya kan belum nih. Sebenarnya banyak kan urutannya, tapi ya kembali lagi perfilman kita kan memang nggak bisa banyak gitu. Kayak gitu Iya, tapi artinya berarti apa sih basicnya, apa memang yang penting kalau bisa punya kesempatan magang, lalu kemudian Bisa. belajar learning by doing itu kan. Kalau kamera itu kan saklek, harus bisa fisika misalnya gitu kan, dan harus tahu soal teknis kamera gitu. Artinya memang dia harus mempelajari kamera, nggak bisa cuman sekedar misalnya dari perhotelan langsung ke kamera kan nggak bisa, harus ada ininya dulu. Nah, kalau ada director itu juga harus apa gitu, paling nggak seneng apa. Gua dulu kalau ini ke gua ya. Gua dulu di zaman SMA senang film sih gua. Oke. Senang film. Terus kalau kita nonton film terus gua cari tahu behind the scene-nya biasanya gitu. Terus tertarik gua dengan pekerjaan itu karena gua lihat nggak karena penampilan orang ngelihat kita, tapi dari otaknya, gitu kan ya? Nggak perlu rapi-rapi lah. Nggak perlu rapi. Gue agak susah pakai pakaian seragam, uniform gitu agak susah. Jadi memang gue lebih tertarik dengan orang yang biasa, gitu, baju biasa. Terus gue juga dulu magang sih, Prit. Iya. Magang. Terus lu tau nggak? Gue magang dulu tahun 90 berapa gitu. Dibayar orang kecil bener. Gue nggak peduli, karena gue bukan duitnya yang gue ambil, ilmunya. Kebenaran alhamdulillah, gue ketemu orang yang benar, orang yang agak populer di masa itu di bidangnya.
Gue belajar sama dia ini itu terus bertahun-tahun sampai akhirnya gue ikut di dunia ginian dari tahun 94-an. Wow. Ya magang mulai itu dan gue. Apa tuh magang apa tuh pertama kali dulu? Waduh, gue dulu magang malah jadi skrip dulu. Oh jadi nggak langsung masuk ke artistik ya? Oke. Gue skrip bantuin Westi jadi kleper-kleper gitu dulu, Westi Datuk, ya kan. Habis itu gue dikenalin sama ada Astrada, kenalin gue ke Bang Frans XR Paat. Nah dari situ dari tahun 95 lah, gue ikut dia bikin ini, bikin itu, bikin ini langsung gitu ya. film atau? Oh enggak, zaman dulu kan film agak drop kan. FTV-an gitulah ceritanya kalau zaman dulu. Nah FTV yang ada, ya, udah ada okay. Yang 10 hari, 14 hari gitu kan untuk ngerjain satu FTV. Yeah. Atau sinetron seri gitu kan ya dulu. Yeah. Nah tahun terus sampai akhirnya Bang Frans bikin Pasir Berbisik kalau nggak salah itu. Nah tapi gue udah masuk ke dunia iklan pada saat itu. Jadi gue belajar banyak juga dan gue in house juga di sebuah rumah produksi waktu itu. Sempat sekitar 4 tahunan gitu. Wah lama. Gue dari tahun 9 sekian baru 2015 lah gue jadi art director film. Catatan akhir sekolah. Itu jadi art director? Jadi art director. Pertama. Mas Hanung ya? Hanung Bramantio. Production designernya Anto Sinaga. Kok bisa ke sana? Kok bisa ke Mas Hanung? Jadi gini, waktu itu gue main iklan, ketemulah art director iklan namanya Anto Sinaga, Adrianto Sinaga, oke? Pada saat itu ada Anto Sinaga punya kerjaan direksi Nema, ngerjain filmnya Hanung. Tapi Adriantonya jadi production designer. Karena gue sering bareng iklan sama dia pada saat itu, waktu itu gue ngasistenin dia ya pada saat itu. Nah, akhirnya dia bilang, nih ada job, mau nggak? Tapi lu jadi art directornya. Wow. Oke. Nah mulailah gue ngobrol. Itu yang tadi gue bilang, gue kebenaran banget. Gue ketemu orang-orang yang bagus di bidangnya. Itu aja. Mengantarkan menjadi art director. Dan juga gue belajar keras gitu loh, walaupun sedikit tertatih-tatih ya nggak apa-apa gitu. Kayak gitu sih. Tapi alasan utamanya Bang Iban jadi art director itu? Mencipta. Kenapa gue pindah dari skrip ke art? Skrip menurut gue kayak lu punya buku paduan. Ya gitu-gitu aja. Ya. Gitu loh. Bukan berarti kita nggak bagus. Bukan. Karena pasti begitu ada ininya, ada role-nya gitu kan, role-nya gitu kan. Bla. Nah, gue ngelihat itu tadi jauh sebelum gue masuk ke dunia atau magang ke dunia film, gue ngeliat film aja, gue mikir ini orang terbang gimana ya, ini gimana ya. Ketika serius kan zaman dulu orang pakai sling kayaknya bisa terbang, oke nih gitu kan. Nah mulailah gue magang, gue lihat orang nyiptain ruang apa gini, gue bilang seru juga nih. Gue ngobrol lah ke Astrada. Kebenaran Astrada waktu itu deket sama Bang Frans. Nah ditunjuklah gue pada saat mereka punya job antara Astrada itu sama Bang Frans, dia nelfon, nih ada nih gue kenalin lo sama art director, kenal sama Bang Frans. Tapi basicnya sih gue memang demen art. Tapi waktu ikut Bang Frans memang udah suatu hari gue harus jadi art director kayak. Oh enggak. Belum kan? Belum. Karena gue nggak gini, orang yang ngangkat kita jadi art director tuh bukan kita sebenarnya. Karena menurut kita agak sosokan gitu kan. Narsis jadinya ya. Biar orang yang ngelihat apakah itu pantas apa enggak. Kayak gitu loh. Gitu sih kalau gue nggak terlalu berharap gue jadi art director besar seperti Bang Frans atau Anto. Biar aja orang yang anggap kita udah pantas belum dia. Kalau belum pantas ya nggak apa-apa. Karena kan juga siapa yang mau orang bikin film asal-asalan kan gitu kan. Jadi jangan pernah lu berpikir gini. Tapi memang jenjangnya ke situ. Tapi kalau memang belum pantas nggak usah sosokan gue art director. Kayak gitu. Gitu sih Prit. Gua suka aja. Nah, udah kan? Lu udah nanya lagi habis. Karena giliran gua nih. Iya. Giliran gua. Pertanyaan pertama. Aduh. Gantian ditanya nggak enak banget ternyata. Sebenarnya sama sih kayak pertanyaan apa? Yang gua juga harus baca. Karena gua nggak terlalu hafal juga. Kebanyakan ini apa namanya? Di belakang layar. Jadi ketika lu megang kertas kayak megang skrip gemeter. Nih, tadi lu nanya sama gua, apa sih art director? Apa sih art director gitu kan ya. Sekarang buat orang di luar sana yang pengen tahu apa namanya sutradara itu apa,
mumpung ada sutradaranya, coba Mbak Prita jelasin ke orang-orang yang pengen jadi sutradara. Sutradara itu apa sih dalam sebuah film? Oke. Sutradara itu sebenarnya ya orang yang mengarahkan, kan kalau bahasa Inggrisnya kan director ya, film director, mendirect gitu. Artinya orang yang mengarahkan apa? Mengarahkan sebuah skenario untuk dijadikan sebuah visualisasi, diarahkan secara artistik dan secara dramatik gitu. Artistik kita akan berbicara dengan semua kru divisi yang kita punya, art director, director fotografi, kostum, make up, semuanya kita bicara soal artistiknya gitu kan. Kan kita bicara soal kamera pun itu it's all about artistik di dalam sebuah frame kan. Dramatiknya kita berbicara dengan pengantar pesannya, dengan pemeran-pemerannya gitu kan, dengan semua pemain-pemainnya. Jadi memang tugasnya adalah mengarahkan menjadi dan sekaligus menjadi penanggung jawab atas sebuah skenario sampai bisa dijadikan sebuah tontonan yang menarik gitu. Berarti cuma mendirect pemain? Enggak dong, tadi kan ada artistik. Oh, artinya itu lu ngomong ke bidang yang memang megang artistik kan? Artistik itu kan kita bicara tadi apa yang ada di frame. Artinya kalau kita bicara artistik itu tidak hanya serta-merta itu adalah sebuah departemen artistik, bukan. Tetapi kan film itu kan it's all about artistiknya, artificial visual. Semua berarti ya. Dan dramatik. Oke. Nah artistik kita bicaranya dengan DOP, dengan art director, dengan kostum, make up. Karena kita mau menghasilkan sebuah pencapaian artistiknya. Kan gitu. Tetapi kita juga mengarahkan, selain mengarahkan yang artistiknya itu konsep artinya di sini, kita juga mengarahkan pemain-pemainnya untuk bisa mendapatkan dramatisasi yang kita butuhkan kan gitu. Oke. Nah, kalau ini nih, ketika semua udah diarahkan, ketika semua udah diterapin sama sang sutradara, bikinlah film kan. Oke. Ternyata filmnya laku. Cakep. Pasti semua keluar di media. Mbak Prita keren, filmnya keren, gitu kan? Itu udah jelas. Semua orang pasti muji setinggi langit. Sebaliknya, ketika film itu jeblok, jelek, pasti semua nyaci maki, ya kan? Terus Mbak Prita nanggapinya gimana tuh? Itu tidak. Gue langsung gagu. Jadi sebenarnya sutradara itu kan tidak bekerja sendiri. Makanya sering banget kalau sampai ada orang yang bilang, kru kita bilang bahwa kalau aku pokoknya untuk menyenangkan sutradara gitu. Kalau aku kurang setuju. Karena sebenarnya yang harus kita junjung tinggi itu adalah filmnya. Jadi kita melakukan ini bersama-sama ya untuk kepentingan filmnya gitu. Karena sutradara itu bisa salah. Tetapi bagaimana caranya supaya film itu bisa berhasil? Hasil itu nomor sekian ya, tapi artinya berhasil itu prosesnya. Itu kan artinya sudah melalui pembicaraan, diskusi dengan berbagai macam pihak. Sebelum kita ketemu sama semua kru yang akan kita hire, kita tentunya ngomong dulu nih ngobrol sama produser, sama penulis naskah, mau dikemanain, pasarnya siapa, artinya pasar siapa itu siapa yang akan menonton ini, seberapa penting film ini tuh akan dibuat gitu kan, terus kenapa memilih aku gitu kan, memilih saya atau si A, si B, si C sebagai sutradaranya gitu, untuk menyamakan visi dulu nih gitu. Nah kalau visinya udah ketemu, ada kepercayaan dari mereka untuk kita menjalankan skenario itu tadi dengan konsepnya, maka baru itu semua ditransfer ke kru. Gitu. Ditransfer dalam arti tentunya sesuai dengan apa yang tertuang di skenario. Misalnya medannya hampir tidak ada di ruang yang tertutup, semuanya ada di eksterior gitu ya. Artinya kita harus ngobrol. Saya sebagai sutradara meskipun tidak detail budgeting, tetapi saya harus tahu ini budgetnya di angka berapa gitu, supaya kita tahu bergeraknya kemana. Karena itu tadi, kreatif itu kan punya batasan. Nah sehingga kita bicara dengan DOP-nya, maka kita bisa ngomong bahwa gue butuh alat ini, mungkin si DOP-nya pasti kan akan terjadi imbal balik ya. Gue pengen dapetin nanti seluas-luasnya landscape gitu misalnya. Seluas-luasnya supaya si karakter ini terlihat kecil di frame gitu. Itu kan
bicara konsep, tetapi ketika diterjemahkan oleh DOP maka dia akan tahu tuh, oh ini terjemahannya adalah aku butuh lensa tertentu, kamera tertentu yang tidak harus punya, karena mobilitasnya harus cepat pindah-pindah, maka mungkin harus ada kamera, memakai kamera yang mungkin tidak terlalu membutuhkan lampu yang banyak. Gitu. Jadi di situ juga akan terlahir tuh kamera jenis apa yang akan dipakai gitu. Okay. Lalu juga apakah di skenario itu kita butuh set yang memang harus diobrolin dari awal sesuai dengan budget yang ada itu tadi. Kayak tadi yang gue bilang itu ya. Gitu. Jadi itu semua yang ada di skrip itu semua itu harus nomor satu yang tahu dulu tuh sutradaranya gitu. Sebelum kita menerjemahkan ke orang-orang gitu. Oke, berarti Mbak Prit, menurut Mbak Prita nih, susah nggak sih jadi sutradara? Ya itu tadi, selama susah sih ya pasti susah. Maksudnya susah ketika kita ada di sebuah profesi yang namanya sutradara ini, itu kan tidak serta-merta kita duduk di situ kan. Ada proses. Ada banyak proses gitu. Dari melihat, dari belajar, dari mencerna, misalnya ketika kita magang, ketika kita menjadi asisten sutradara, kalau memang kita jenjangnya begitu kan, ada sutradara yang masih terakhir jadi sutradara. Iya, betul. Tapi artinya yang penting komunikasi dulu deh, komunikasi sama koordinasi gitu. Jadi itu tadi bahwa nanti dong. Belum selesai udah Maksudnya ada orang-orang yang memang harus sampai habis tuh kita menggelar yang namanya script conference ya kan. Itu di situ kita ngomong scene by scene satu-satu gitu. Sehingga ketika filmnya itu nanti menjadi laku, akhirnya memang yang menerima memang sutradaranya kan. Tapi sutradara yang sudah dikonsepkan itu tadi. Gitu. Setuju. Kalau misalnya itu film menjadi jelek yang kelihatan juga sutradara, artinya bagaimana cara sutradara ini mengkoordinasi dan mengkomunikasikan semua visi misinya. Kan gitu. Jadi kalau aku sih balik lagi, supaya kita bisa berkreativitas dengan tenang, maka jangan tiba-tiba terus udah gini, oke gue mau bikin film festival nih, atau bikin film laku, nggak usah mikirin itu dulu. Iyalah, betul. Pokoknya membuat film dengan cara hati yang nurani, baik, koordinasi, komunikasi, sadar diri dengan budget, maka setuju. Soal bagus laku nggak laku itu urusan. Setuju. Nah, sebenarnya hampir sama sih yang tadi lo bilang Mbak Prit. Ini gue nanya konsistensi sebuah karya yang tetap bagus. Ya tadi kan udah diobrolin dan sebenarnya udah. Menurut Mbak Prit, film bagus apa film laku? Dua yang berbeda tuh ya? Bisa sama loh. Bisa sama. Karena kan sebenarnya film bagus atau film laku itu sebenarnya bukan pertanyaan untuk sutradara. Untuk siapa tuh? Untuk produser tentunya. Oke. Kalau sutradara berarti film bagus. Kalau sutradara ya pasti film bagus. Laku apa enggak itu bukan urusan urusan sutradara. Karena itu tadi gue bilang agak beda ininya. Gitu. Sama, maksudnya sama, laku, bagus. Tapi kalau untuk sutradara mungkin bagus. Lebih ke kita bisa mendelivery aja dulu. Gitu kan. Film bagus paling minimal menurut dirinya sendiri dulu dah. Bagus itu kan relatif. Iya, betul. Bagus itu relatif. Menurut Kak Iban bagus, menurut aku belum tentu bagus. Menurut aku bagus, menurut produser belum tentu bagus. Tapi at least bagus dulu menurut kita. Soal laku atau tidaknya, ada orang yang memang sudah bertugas untuk itu. Setuju sih. Gitu. Karena laku itu menurut gua juga keberuntungan. Karena belum tentu bagus laku, atau jelek bisa laku, atau keberuntungan lah ya. Lebih bagus sebenarnya bagus dan laku, tapi belum ini tuh. Tapi sebenarnya yang penting di awal aja. Kalau di awal produser itu kan ngomong gue butuh film yang laku nih, maka aku akan bertanya, oke laku menurutmu itu laku yang seperti apa? Apakah kita memakai bintang-bintang yang bagus, atau harus semuanya landscape luar negeri, atau apa? Gitu. Nah itu diterangkan ke kita sehingga kita bisa menyisipkan dalam idealismenya kita gitu. Jadi bagusnya dapet, laku menurut titipan produser juga dapet gitu. Soal laku beneran apa enggak itu lain soal, tapi kita sudah dapet insight dulu bahwa ini mau dijadikan film laku nih, misalnya film jualan gitu. Ya paling gitu sih. Iya. Gitu. Nih, ini kan zaman-zamannya ini nih COVID nih ya, 19, makanya kita agak jauh. Gue sebenarnya nggak bisa ngobrol gini. Biasanya kan gue deket sama lo, terus pegang-pegang bahu lo gitu kan. Ini kan COVID nih ribet nih. Sini nih. Ya kan? Terus dari bulan 4 kemarin April kita udah mulai
bisa sedikit diiniin kan, direnggang-renggangin sampai akhirnya perfilman kita di sekarang ini agak-agak caur nih. Banyak yang produksi tertunda, banyak yang tertunda. Artinya orang film agak ngos-ngosan. Oke. Nah, menurut Mbak Prita, COVID-19 ini dengan perfilman sekarang yang dekat-dekatan sama COVID, terus kita nggak bisa syuting, terus ini orang kumpulan kalau syuting, itu gimana menurut Prita, Mbak Prit? Balik lagi sebenarnya Kondisinya. masalah kreativitasnya apa ya, digali lebih dalam. Artinya kalau biasanya kita tidak punya batasan sama sekali, ini kita punya batasan macam-macam kan. Kita punya batasan investor yang tidak menurunkan, maksudnya tidak punya, mereka juga punya ketakutan. Artinya mereka tidak punya trust untuk mengeluarkan maaf ya potong ya. Kalau kemarin itu kan kalau umpamanya bukan film ya, kalau dia komersil, ada client agency bisa streaming. Artinya nggak usah datang. Ini secara kru nih, menurut Mbak Prita tadi, yang tadi Mbak Prita, jadi menurut Mbak Prita ikut aturan main dalam COVID gitu? Ya makanya, itu tergantung lagi, balik lagi ke kreativitasnya. Artinya kan kalau sutradara itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Artinya dia juga membutuhkan dana untuk bisa membuat sebuah kreativitas. Tetapi bagaimana caranya membuat kreativitas di dalam masa-masa pandemi ini? Misalnya ya tadinya harus di berbagai macam lokasi, kita menjadi mengerucutkan jadi menyempitkan menjadi misalnya di studio atau satu lokasi, dua lokasi gitu. Tetapi yang bisa dijagain, artinya untuk masuk ke situ tuh nggak sembarangan orang gitu kan. Kita bisa bicara sama produksi, ada protokol kesehatan yang harus diterapkan di situ kan. Maksudnya selain kita jaga jarak, krunya lebih sedikit, terus gantian masuknya berlayer yang biasanya kita bisa ngebrek jadi satu gitu ya. Sutradara lagi ngedirect, tiba-tiba masih ada yang art ngeset, lampu kadang-kadang ngeset, itu benar-benar gantian. Jadi misalnya art dulu selesai, selesai. Jadi ada sebuah profesi yang sangat mengatur itu semua. Yang mana itu adalah pimpinan produksi sama Astrada gitu, asisten sutradara, untuk mengatur jalannya itu gantian gitu. Jadi itu terjadi. Jadi aku dalam masa pandemi ini pusing kan, Bang. Iyalah. Nggak bisa syuting sama sekali. Cuman karena aku orang nggak bisa diem, maka coba deh dengan nggak ada budget gitu ya, coba kita bikin sesuatu gitu. Ya udah, kita calling orang-orang memang mau, kan ada orang yang mau, ada yang nggak mau. Betul. Yang mau, terus konsepnya juga di dalam mobil aja gitu, syuting cuman berapa hari, 2 hari, 3 hari gitu. Itu sudah aku lakukan. Ada juga yang syuting yang tadi kamu bilang, streaming online ada gitu. Jadi aku mendirect lewat Zoom gitu. Ada gitu. Terus kemarin kita PSBB sempat keluar kan, sempat selesai, sempat diberhentikan gitu. Itu kita sempat syuting juga tuh untuk Utang Kerja sebelumnya gitu, sempat syuting dengan protokol kesehatan itu. Nah sekarang karena udah PSBB lagi ya, udah meningkat, jadi memang harus dipikirin lagi. Tapi bisa, sebenarnya bisa. Tergantung investor trust atau enggak mengeluarkan uang. Nih Mbak Prit, aku kan Mbak Prita kan agak lama nih ya. Dari Astrada Mbak Prit ya? Dari skrip. Dari skrip ya Mbak Prit ya? Lupa tuh aku tuh. Tahun berapa tuh? Lama lah pokoknya Mbak Prit ya? Tahun 9 berapa tuh? Lama ya? Artinya aku bisa ngelihat perjalanan karir Mbak Prit ya? Mbak Prit. Pertanyaan aku adalah, Mbak Prit kan juga udah menyutradarain berapa film ya? Baru 3. Ya, 3 kan lumayan Mbak. Udah banyak berarti. 1 tuh Mbak. Film ya? Film. Nih, ada nggak nih pengalaman selama jadi sutradara? Apa pengalaman yang paling teringat terus gitu loh? Atau bagus atau buruk, atau pokoknya pengalaman yang paling nggak dilupain apa? Kalau pengalaman sebagai sutradara tuh justru malah bukan ketika tidak di film ya, ketika bukan menyutradari film. Kalau film tuh semua pasti punya kesannya masing-masing ya. Betul. Setiap produksi pasti punya kesan masing-masing. Nah, aku tuh yang paling aku membekas itu ketika aku membuat sebuah film pendek untuk launching novel. Waktu itu Kaiban juga terlibat. Judulnya Laut Bercerita. Itu aku di situ tuh berkesan sekali karena itu hampir tidak ada budget ya. Tidak ada budget, semua sukarela karena benar-benar suka sama kekuatan skripnya itu sendiri sudah menggerakkan kita untuk mau bergabung ke situ gitu, baik kru maupun cast gitu. Dan waktu itu
dibutuhkan yang namanya personal approach ya. Jadi aku bener-bener telepon satu-satu itu ke orang-orang yang mau, ini ada cerita, Ada ya, orang-orang gitu. terkait. Kita syutingnya 3 hari aja, nanti filmnya 30 menit gitu. Tetapi yang aku nggak bisa lupa adalah bagaimana support mereka sama apa namanya profesionalitasnya mereka tidak berkurang. Betul. Baik ada budget maupun enggak gitu. Dan itu yang aku nggak bisa lupa ya, karena itu melibatkan orang yang teman-teman kru yang juga bukan anak-anak kemarin sore, semuanya juga niat semua gitu. Itu pemain-pemainnya juga banyak. Betul. Gitu, yang aku pikir tadinya penjaga penjara tuh bisa siapa aja gitu, figuran siapa, itu ternyata ada orang yang malah ketika tahu aku upload di sosial media, terus kemudian mau ikut dong gitu. Tapi adanya mau tinggal jadi penjaga nih, mau nggak? Mau gitu. Seorang Lukman Sardi akhirnya mau menawarkan dirinya untuk situ. Itu tuh buat aku tuh itu nggak terlupakan sih. Ketika kita bekerja dengan hati, ketika kita tidak punya tendensi apa-apa tuh malah kita punya Karena gue juga terlibat ya, gue juga ada keseruan di situnya sih. Itu tadi gue bilang. Kadang kalau kita lihat budget itu jadi nomor sekian, ya kan? Ketika orang-orang yang ada di sekitar kita, kita tahu orang-orang itu membuat kita nyaman, akhirnya budget itu merosot ke nomor sekian. Karena kita udah asik. Dan kita tahu ya batasan itu ya. Itu tahu. Tapi kita walaupun cari tahu bagaimana bener. caranya. Malah kan ini bidang gue ya. Artinya ketika gue dikasih tahu produser atau line produser budgetnya sekian, gue bukan nggak kendor, malah gimana caranya untuk bikin bagus tapi budgetnya segitu. Karena menurut gue film bagus, film keren, tapi gue dengar budget artnya keren, itu jadi biasa buat gue. Iya kan? Tapi gimana caranya film keren, atau budget artnya kita dengar rendah, tapi bisa keren. Wah itu luar biasa kan. Nah, gue nggak bilang Laut Bercerita itu ini ntar nanti ya. Artistiknya nanti keren itu tapi. Iya. Itu. Kita ngeset penjara ya, cuman dua sel ya, harusnya 6. Kita jadi tiga. Harusnya sel. tapi kan sesungguhnya tuh 6. 6. Lalu dicoba untuk 3, terus akhirnya karena keterbatasan akhirnya kita 2. Jadi itu yang nawar kreatif itu tadi, gimana kalau cuman 2 gitu ya. Akhirnya kita cari bareng-bareng, terus tapi kita tetap nawar, boleh nggak tetap bukan pralon, tetap besi gitu. Kita bisa bikin, akhirnya gitu kita bisa bikin besi karena ada adegan gini-gini. Dia tanya ada adegan gini nggak? Ada. Ya berarti juga karena menurut gua itu tadi yang tadi kita ngobrolin pertama, kreatif bisa ditawar nggak? Ya bisa aja sebenarnya selama pendekatan art directornya ke director ini asik itu pasti. Kalau nggak rusak. Jadi bener kata Baprit, gue juga punya pengalaman di Laut Bercerita, karena menurut gue syuting 3 hari itu dengan durasi film 30 menit itu luar biasa. Sampai gue harus mikirin si Reza Rahardian ditenggelamkan ke dalam laut, kita cheating 9 meter di kolam, sementara dia harus ada bandolan kayak penjara zaman dulu gitu yang ada rantai, ada buletan gitu. Gue mikir, ini kalau beneran ini tenggelam kawan ini, gue langsung diberita, ada direktur ditahan gara-gara membunuh Reza Rahardian. Cuma gue mikir gimana caranya supaya besi itu nggak ngeganggu kakinya. Itu Mbak Prit, pertama kali. Akhirnya gue bikin mock-up, tapi gue nggak bisa bikin rantainya nggak besi, karena ketika dia nanti dimasukkan akan ngambang kan. Gue nggak mau orangnya ngambang, bandolannya ke atas, jadi kayak bandolannya ditarik. Tapi kan gimana caranya bandolan ini yang narik dia. Nah itulah, setelah dialamin, ada workshop kita kan waktu itu nggak salah. Kita coba, gue ngeliatin kelemahan kekurangan barang yang gue bikin apa sebenarnya. Akhirnya gue punya trik, rantainya beneran besi, karena membuat dia akan narik ke bawah. Kalau dia nggak besi kan dia akan naik gini kan, rejanya yang turun, rantainya yang naik gitu kan. Itu kan nggak asik. Jadi ininya besi, tapi ininya mock-up, tapi keberatan waktu itu. Akhirnya gue bolong lah sedikit. Gue bolongin bulatan itu kayak peluru besar gitu, supaya dia kemasukan air dikit tenggelam. Karena kan gue buat dari resin tuh, terus jadi dia agak tenggelam. Dan Rezanya ternyata juga pinter nyelam, pinter ternyata pemilihan karakternya juga bagus. Kita take berapa kali tuh ya? Cuma 2 kali ya? Itu 2 kali. Karena ganti size. Itu ya. 7 meter ya? 7 meter. 7 meter loh. Ya. Menurut gua kalau dia nggak
nggak pinter, artinya kalau orang baru ya di film agak bingung dia, karena ada rantai kaki di bawah itu. Tapi kalau misalnya Rezanya tidak bisa menenggelamkan diri pun, misalnya kalau misalnya Rezanya bisa menenggelamkan diri tapi rantainya ke atas kan juga nggak Nah, believable. itu nggak lucu juga. Jadi akhirnya kita mikir. Nah itulah yang gue bilang, gue senangnya jadi artis gitu, mikir gimana nih supaya orang tenggelam, tapi gue bikinan gue ini juga tenggelam, tapi nggak ngerususahin si pemain. Karena kan kadang-kadang juga susah ya, pemain kan juga nggak mau bisa bingung. Karena kita jangankan 7 meter, 3 meter aja udah ngap kita kan. Nah, itu sih benar Mbak Prit bilang, ada pengalaman yang luar biasa di situ. Nah, sekarang kan tadi ini masih pandemi nih. Menurut Mbak Prita, kondisinya film kita ini kedepannya lumayan jalan lagi atau gimana nih? Ini welcoming the new normal itu ternyata juga berimbas ke dunia perfilman ya. Artinya new normal di sini adalah kita untuk sementara ini tidak punya wadah, karena kan bioskop belum boleh buka. Kalaupun buka tentu berubah peraturannya kan, harus sekian meter jaraknya nggak bisa langsung penuh. Artinya perhitungan yang seharusnya menjadi bisnis film, harusnya 200 penonton dalam satu ruangan kemudian menjadi enggak gitu kan, itu kan pasti produser berpikir ulang gitu kan untuk gimana caranya membuat sesuatu tapi tidak di bioskop gitu. Ya akhirnya sekarang orang juga beramai-ramai membuat series kan, series untuk di program di platform yang lain, di OTT. Terus kita juga ada beberapa YouTube yang memang akhirnya sekarang tuh sosial media menjadi target utama. Jadi intinya cuman wadahnya aja untuk sementara dialihkan ke situ. Cuma nanti begitu bioskop buka sih aku rasa akan menggeliat lagi. Nggak mati sih aku rasa nggak mati ya. Karena kan butuh tontonan, orang-orang juga butuh hiburan ya. Tapi memang itu tadi kebiasaan yang berubah. Oke. Kebiasaan yang berubah gitu. Kalau aku sih masih positive thinking. Iya, aku juga. karena apa ya? Karena memang kerjaan aku kan ya. Kerjaan kita. Iya, selama memang diterapkan semua protokol kesehatan itu tadi. Gitu. Iya. Karena kan itu juga nggak mau syuting terus kemudian 2 minggu setelah syuting ada yang positif amit-amit kan jangan. Iya, gitu. betul. Gitu. Setuju tuh. Berarti kalau memang mau syuting, berarti ngikutin protokol. Mau nggak mau. Oke. Kayaknya gue udah cukup banyak kali nanya lo ya. Kayaknya kita sudah di penghujung, kalau kata orang-orang host itu di penghujung acara gitu. Aku mau baca lagi. Penghujung acara ya, acara. Gue nggak ada nanya lagi karena menurut gue penjelasan Mbak Prita udah cukup bagus atau cukup berarti buat yang pengen jadi sutradara. Udah banyak lah ya, tadi ngobrol sana sini ya kan. Jadi kalau ada yang mau jadi sutradara ya dengerin obrolan kita. Yang mau jadi art director juga dengerin obrolan kita tadi. Kayaknya udah banyak sharing di-share gitu. Artinya banyak keterlibatan orang yang di balik layar. Jadi bukan cuma aktor, aktris saja. Karena orang di balik layar juga fungsinya cukup mendukung ya. Artinya ada keterkaitan di situ. Jadi supaya film bagus, ada sebuah tim yang bagus, gitu kan ya? Gitu sih, Mbak Prit. Terus apa lagi ya? Oke, karena pandeminya masih ada, terus ada juga PSBB ya? PSBB-nya juga mulai panjang. Terus jangan lupa protokol kesehatannya juga dipatuhi, cuci tangan banyak, pakai sabun. Setelah selesai ngobrol, pakai masker. Tadi karena kita ngobrol udah berjarak, kita nggak pakai. Nah sekarang karena kita mau udahan, kita harus tutup lagi. Terima kasih sudah menyaksikan obrolan kami. Sampai jumpa di Indie Stock episode berikutnya. Thank you Kakak Iban.